Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Hadi Subroto, NPM 201000080, kelas B, mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pembimbing Dr. Saim Aksinudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sini saya akan mempresentasikan fase-fase di mana sejarah hukum agraria atau hukum pertanahan. Satu pengertian secara yuridis adalah seluruh perangkat hukum yang mengatur pengelolaan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan tanah. Secara administratif, pengelolaan berkaitan dengan land reform, penatagunaan, pengurusan hak, pendaftaran tanah, dan penanganan sengketa konflik dan pertanahan. Berikut komplikasinya perundang-undang pertanahan. Ya, langsung saja sejarah hukum agraria di Indonesia. Terdapat 6 fase masa perkembangan hukum agraria di tanah Indonesia. Yang pertama adalah masa kerajaan di Nusantara sebelum abad 5. Sistemnya komunalistik, prinsip hubungan antara tanah yaitu dengan masyarakat, yaitu masyarakat dianggap yang mempunyai, sedangkan individu dianggap sebagai memakai. Jenis penguasaan tanah atas tanah, yang pertama hak ulayat. Hak ulayat merupakan di mana masyarakat adat dapat menguasai atau memanfaatkan kepemilikan hak tanah tersebut. Yang kedua, hak pakai asli bangsa Indonesia, seperti hasil membuka hutan, sebagai contohnya berikut. Asas penguasaan hak itu mulur mungker. Sebaliknya, semakin ditinggal semakin melemah hak individualnya dan semakin menguat hak ulayatnya. Jadi hak kebersamaan memakai segudang tanah masyarakat adat untuk dimanfaatkan dan dikelola. Yang kedua, masa kerajaan di Nusantara. Dari abad 5 sampai abad ke-17. Sistem hukumnya domain raja. Prinsip hukumnya di mana raja memiliki kepemilikan mutlak, sedangkan masyarakatnya hanya dianggap sebagai pengharap. Jenis penguasaannya domain kepada raja. Asas penguasaan hak adalah hubungan kedekatan. Yang ketiga, masa kedatangan bangsa barat. Sistemnya domain gubernur VOC. Jadi gubernur VOC mendominasi penguasaan tanah. Prinsip hubungannya adalah raja dianggap sebagai penyewa. Raja dianggap memiliki hanya sebagai penagih pajak, sedangkan pemerintah VOC sebagai hak milik atau sebagai penyewa. Jenis hak yang muncul adalah ingendem serta hak tanah partikelir. Asas penguasaan hak adalah yang kalah perang sebagai penyewa dan pemenang perang adalah pemilik. Ini kan di zaman kolonialisme. Yang keempat, masa kolonial Hindia Belanda, di mana sistem hukumnya adalah stat domain. Hubungannya adalah semuanya dapat memiliki atau hak. Pemerintah kolonialisme baik individu maupun badan hukum atau maupun negara dapat memiliki kepemilikan hak tanah kecuali pribumi atau bisa disebut inlander. Jenis hak yang muncul adalah ingendem. Asas hukumnya adalah domain flag clearing.
Yang kelima adalah masa setelah pasca kemerdekaan, di mana sistem hukum agraria dengan Undang-Undang Dasar Nomor 33 Ayat 3 adalah negara sebagai penguasaan negara. Prinsip hubungannya adalah tanah dengan individu, masyarakat, pemerintah, badan hukum privat, masyarakat, dan negara adalah negara mengatur, mengurus, dan mengendalikan individu, badan hukum yang mempunyai, dan masyarakat hukum adat adalah hubungan ulayat, di mana di sini kepemilikan hak tanah merupakan masih dipegang oleh pemerintah atau negara, sedangkan masyarakat atau individu badan hukum masih diberikan hak ulayat atau pengelolaan atas penguasaannya. Namun kembali lagi bahwasannya yang memiliki adalah yang mengatur atau yang mengelola adalah negara, yang mengurus adalah negara. Jenis hak yang muncul adalah hak milik dan hak adat, hak wilayah, aset pemerintah, government, aset swapraja, aset desa. Asas hukum agraria, penguasaan negara, private privilege, dan fungsi sosial. Yang keenam adalah masa pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep Panitia Agraria Yogyakarta. Peraturan memungkinkan adanya hak milik perorangan yang kuat, yaitu hak yang dapat dibebani hak tanggungan. Pemerintah hendaknya jangan memaksa dengan peraturan berkembang seseorang tersebut. Yang kedua, konsep Panitia Agraria Jakarta. Ada 5 konsep, ada 5 unsur yang dicantumkan. Yang ketiga, konsep Panitia Swewahyo. Berikut merupakan terjadinya dualisme hukum agraria dihapuskan secara sadar, diadakan kesatuan hukum yang akan memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik. Hak atas tanah, hak milik sebagai hak yang terkuat. 4, konsep rancangan Suenarjo. Namun terjadi bahasa sayangnya pembahasan tidak berlanjut. Rancangan dikembalikan kepada pemerintah Suenarjo. Konsep Sajarwo. Rapat pleno Kabinet 1 Agustus 1960. Yang ketujuh adalah masa setelah pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sampai sekarang, yang masih digunakan sampai sekarang. Sistemnya adalah dalam praktis cenderung state domain. Kepres nomor 55 tahun 1993. Jungko. Hubungan hukumnya antara tanah dengan seolah-olah negara memiliki penyimpangan asas, dalam arti masyarakat tentunya masyarakat Indonesia dapat secara individu atau badan hukum privat dapat memiliki hak kepemilikan tanah. Namun dalam praktek hubungannya adalah seolah-olah negara dapat memiliki, ini merupakan penyimpangan asas. Jenis hak yang muncul tanah negara adalah tanah negara, hak pengelolaan dapat dijadikan jadi hak milik. Asas hukum tanah nasional usulan. Tujuan pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Dasarnya adalah dasar kenasionalan, pastinya. Landasan filosofis pembentukan UPA pastinya Pancasila. Sila 1 sampai ke sila 5, khususnya sila ke-5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan konstitusionalnya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar nomor pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.